Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan bagi kami hingga pagi hari ini, di mana Tuhan memberikan kehidupan bagi kami dan setiap hari selalu baru. Karena itu Bapa, sebelum kami mau memulai aktivitas kami, biarlah Roh Tuhan yang menyertai kami dan kami mau mendengarkan firman supaya ada yang menjadi penuntun bagi kehidupan kami. Karena itu seluruh kehidupan kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 demikian. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelumnya untuk menggambarkan dirinya dan juga menggambarkan jemaat, Rasul Paulus memakai istilah dalam bidang pertanian. Paulus dan rekan kerjanya Apolos digambarkan sebagai penanam dan penyiram. Tetapi kemudian dalam renungan ini, Paulus menggunakan istilah dunia pertukangan. Di sini Paulus menggambarkan dirinya dan jemaat yang didirikannya seperti bangunan. Saudaraku, dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27, Yesus mengajarkan tentang dua macam dasar. Ada dua dasar yang digunakan untuk membangun rumah, yaitu batu dan pasir. Batu adalah sesuatu yang kokoh dan kuat, sedangkan pasir adalah sesuatu yang rapuh, mudah berubah, mudah diterbangkan angin. Jika kita ingin bangunan yang kita bangun dapat terus berdiri kokoh dan kuat, maka kita harus meletakkan dasar bangunan di atas batu. Memang membangun di atas batu tidaklah mudah. Membangun di atas batu butuh perjuangan. Untuk meletakkan fondasinya, batu itu harus dipahat ke bawah. Dan tentu tidak mudah untuk melakukan itu. Tetapi walaupun tidak mudah, namun keuntungannya adalah ketika topan dan badai datang, bangunan itu akan tetap bertahan. Dan sebaliknya, membangun fondasi di atas pasir tentu sangatlah mudah. Tinggal dikorek-korek sedikit, maka sudah jadi. Namun jika angin badai datang, bangunan itu mudah roboh dan hancur. Jadi maksudnya dalam satu bangunan, fondasilah yang paling menentukan. Jika fondasi bangunan tidak kuat, maka bangunan itu akan gampang hancur. Dan sebaliknya, jika fondasinya kuat, maka bangunan itu akan kokoh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pepatah Batak yang mengatakan salah mendasar sega luhutan. Begini, ketika masa panen tiba, petani mengumpulkan aritan jerami padinya yang ditumpuk di satu tempat dengan nama luhutan. Kegunaannya untuk proses pengeraman supaya bulir padi mudah tanggal dari tangkai jeraminya ketika dibanting. Untuk membuat luhutan tidaklah mudah, apalagi jika bentuk luhutannya bentuk tabung. Kuncinya adalah pembentukan dasarnya yang disebut dasor. Jerami padinya harus disusun dengan rapi mulai dari bawah, dari dasarnya hingga ke atas secara melingkar hingga tinggi. Dan kalau salah penyusunan dari bawah, maka akan berantakan di atasnya. Itu sebabnya dikatakan salah mendasar
sehingga luhutan. Maksudnya jika salah satu pembentukan dasar salah, maka akan rusak tata letak selanjutnya. Kalau untuk istilah bangunan, maksudnya salah pondasi, maka robohlah bangunan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pepatah ini menggambarkan betapa pentingnya satu pondasi. Pondasi adalah penentu. Kalau fondasi rusak, maka seluruhnya akan rusak. Contohnya, ketika kita mendidik anak. Jika dari kecil kita salah meletakkan fondasi pembinaan karakter anak, misalnya tidak membiasakan anak untuk disiplin, tidak diajarkan etika sopan santun, tidak diajarkan untuk jujur dan lain sebagainya, hidup semaunya, sembarangan, maka setelah besar anak itu bisa kita bayangkan seperti apa jadinya. Mungkin akan rusak mentalnya, menjadi tak beretika dan tidak memiliki moral yang baik. Itu sebabnya sejak dini anak harus diberi fondasi yang kuat. Dengan cara apa? Dengan mengajarkan untuk selalu mengucapkan terima kasih, meskipun pada hal-hal kecil yang dia terima. Mengucapkan kata tolong ketika meminta bantuan. Mengajarkan untuk berbagi. Mengajarkan untuk bertanggung jawab. Mengajarkan untuk meminta maaf ketika dia salah. Supaya karakter anak itu menjadi lebih baik. Itu tujuannya. Sehingga ketika dia dewasa, dia berkarakter yang sangat luar biasa. Jadi harus dimulai dengan hal-hal kecil hingga ia terbiasa. Seperti bangunan misalnya. Kokoh atau tidaknya satu bangunan tergantung pada fondasinya. Bangunan megah dan indah tidak ada artinya jika dasar fondasinya keropos. Tentu bangunan itu hanya menunggu waktunya untuk roboh. Demikian juga sebuah gereja. Demikian juga tentang pelayanan. Harus beralaskan pada fondasi yang kuat. Dasar fondasi gereja dan dasar fondasi pelayanan adalah Yesus Kristus. Dasar ini sudah diletakkan Paulus ketika mendirikan jemaat di Korintus. Dan Paulus berharap agar setiap jemaat di Korintus meletakkan seluruh pelayanan, meletakkan seluruh hidupnya di atas dasar ini. Di sini jemaat Korintus diingatkan oleh Rasul Paulus supaya mereka di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya tetap berlandaskan Kristus. Karena memang pada saat itu pelayanan mereka berlangsung dengan sangat luar biasa hebat. Tetapi dasar pelayanan mereka bukan kasih Kristus. Mereka meletakkan dasar pelayanannya di atas kesombongannya. Mereka meletakkan dasar pelayanannya di atas tinggi hatinya, iri hatinya, dengkinya. Dan mereka mementingkan kepentingan mereka sendiri, mendahulukan egonya dan juga golongannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengingatkan kita bahwa pada hari Tuhan semuanya akan diuji untuk menentukan upah pelayanan masing-masing. Karena itu Paulus mengingatkan, jangan pernah mengabaikan fondasi atau dasar pelayanan. Yesus Kristuslah fondasi dari seluruh pelayanan dan kehidupan kita. Jika pelayanan dan kehidupan kita letakkan di atas dasar Kristus, maka pelayanan kita akan mengalami pertumbuhan. Bahkan karakter kita pun akan semakin dewasa. Pelayanan yang dibangun di atas Kristus akan membuahkan sukacita dan pengharapan baru bagi semua orang, serta mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan yang dibangun di atas Kristus akan menjadi berkat bagi orang lain. Jika karakter dibangun di atas Kristus, maka ia akan memiliki sifat yang baik, tabiat yang baik, dan watak yang baik. Tidak sembrono lagi.
Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus meletakkan segala karunia yang kita miliki di kaki Yesus. Dimanapun kita bekerja, baik sebagai orang kantoran, baik sebagai pedagang, pengemudi, bahkan sebagai ibu rumah tangga pun, mari kita lakukan tugas-tugas kita dengan berlandaskan kasih yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jangan gunakan egomu. Jangan gunakan ambisi pribadimu dalam melakukan pekerjaan. Jadikan Kristus sebagai pondasi hidupmu. Sebab jika dasar pondasi kehidupan kita adalah Yesus Kristus, maka seberat apapun badai persoalan yang kita hadapi, maka kita akan tetap kokoh dan kuat. Iman kita tidak akan goyah. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Yesus mengatakan, "Akulah pohon anggur, kamu adalah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah satu-satunya dasar yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Kami menaruh semua harapan akan keteguhan rohani kami hanya kepada Tuhan. Jika badai topan mengancam untuk menjatuhkan kami, Engkaulah batu karang tempat kami berlindung dan menerima keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.